Halo semuanya, selamat datang kembali di acaranya podcast Si Kempod seputar ICU Kemuning Podcast, media informasi, edukasi, dan relaksasi. Oke, kembali lagi kita akan membahas kesehatan dengan gaya yang santai, seru, dan tentunya sangat manfaat untuk kita semua. Baik, pada saat ini kita akan membahas tentang bagaimana pentingnya Early Warning Score, EWS dalam pencegahan Code Blue. By the way, teman-teman sering dengar dong kata Code Blue, tapi ini bukan soal diskon belanja loh, tapi bagaimana kita mencegah terjadinya sesuatu terjadi darurat atau kode bahaya ya dok ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bertemu pemateri yang sangat luar biasa, udah kece, pinter, ahli dalam berbagai hal, dan multitasking. Baik, kita kedatangan dokter yang cantik, ini dia Dokter Geji Waita. Oke, keren sekali dok, cantik banget nih hari ini. Terima kasih. Wow. Saya melihat ada ekspresi dari direkturnya agak aneh nih. Wow. Saya Kenapa, jadi dok? bingung ekspresi aku harusnya seperti apa. Tentunya harus bahagia dong di Oh, sini. bahagia. Relax ya. Relax, santai. Hai Kempoders, how are you? Well, bagus sekali ya. Kalau disapa dengan seseorang yang memancarkan sesuatu yang cantik, sesuatu yang rileks, sesuatu yang membuat kita menjadi semangat ya dok ya. Jadi curiga ya. Ya. Kalau saya boleh dong. Boleh ya. Kalau yang lain nggak boleh. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Oke. Boleh. Nah dok, sebelum kita mulai nih, tentunya kita sering dengar Code Blue. Datang ke rumah sakit Code Blue. Nah, tentunya ini tuh menjadi sesuatu yang menakutkan untuk sebagian orang. Karena tidak tahu sebenarnya Code Blue itu sendiri seperti apa. Nah, sebelum kita bahas lebih detail, nih, dokter, boleh saya tanya dong? Apa? EWS itu sebenarnya apa sih kaitannya dengan Code Blue? Oke, itu pertanyaannya sangat menarik ya. Jadi, teman-teman di sini kayaknya yang lagi dengerin podcast ini pasti udah pernah RJP kan? Atau nggak pernah? Kalau nggak pernah berarti emang kurang jam terbangnya, berarti jaganya mesti ditambah gitu kurang ya. expert. Harus jaga 24 bukan kurang jam expert, gitu. berarti emang nasibnya tuh bagus terus. Kan ada ya orang yang jaga tuh nasibnya bagus gitu ya. Jadi gak ada Ada pasien yang jelek-jelek selama 24 jam jaga gitu? Enggak, selama 20 tahun. 20 tahun loh? Wow. Jadi bagus terus. Berarti nggak jelas ini jaganya di apotek apa di rumah sakit. Nah sebenarnya. Itu yang harus ditanyain, kenapa ya? Gak mungkin lah jadi rumah sakit. Jadi pasti RJP. Harus. Nah itu berhasil nggak? Coba pengalamannya Mas Wawan. Kalau RJP pasien ya, itu mostly berhasil atau mostly nggak berhasil? Wajib dong. Nggak berhasil. Harus berhasil. Sering berhasil apa sering gagal? Nah, kalau saya sih kebetulan kenyataannya ya banyak yang meninggal. Iya, bahasa Sundanya ya. Banyak kan yang dead. Deadly hollow. Ya. Jadi memang di seluruh dunia secara statistik, kalau orang udah di RJP, ini kita bukan ngomongin di Indonesia aja ya, kita ngomongin seluruh dunia ya, kemungkinan dia untuk kembali dari, jadi ada kategorinya yang disebut berhasil, ada bisa sampai pulang, ada sampai cuma ROSC doang, nah itu angkanya beda-beda. Ada sampai ICU. Atau cuma sampai ICU aja, atau cuma di detik itu ada nadi lagi, itu banyak parameternya. Tapi prinsipnya, kalau seorang tuh udah cardiac arrest, untuk kembalinya tuh susah. Apalagi sampai mau balik lagi kayak kita jadi orang normal, fungsi neurologis intact tuh sulit. Meskipun ada beberapa teman-teman kita, ada beberapa konsulen di rumah sakit Hasan Sadikin tuh di RJP loh. Tapi balik lagi comeback again. RJP siapa dong? Yang anestesi. Ya anestesi. Tapi maksudnya kan bukan di situ poinnya gitu ya. Ada kan yang pernah dirawat di ruangan ini yang di RJP 2 kali itu sekarang masih aja makan donat. Ada, nggak bisa kita sebutkan lah namanya siapa ya. Tapi maksudnya adalah kemungkinan untuk berhasilnya tuh rendah. Siapapun yang melakukannya dan keahliannya selevel apapun, itu chance-nya di bawah 10%. Nah, jadi prinsipnya teman-teman atau Kempoders ya di sini sebutnya. Iya, Kempoders, teman-teman. Jadi, Kempoders. RJP itu bukan Quran. It doesn't work that much. But cuma itu senjata terakhir yang kita punya. Kalau sudah terjadi arrest. Sehingga dunia medis itu bergerak mundur. Justru saat ini prinsip utama dari kegawat daruratan adalah mencegah terjadinya itu. Gitu. Berarti perlu adanya kayak warning ya? Perlu, jadi perlu di stop sebelum itu terjadi. Nah, perlu di stopnya itu pasti kan ada tahap kan? Ada tahap. Nah, kira-kira yang membuat itu bisa di stop adalah tadi yang kata Mas Wawan omongin, itu adalah adanya suatu tanda peringatan. Nah, yang jadi masalah nih teman-teman di rumah sakit ya,
Kalau tanda peringatan, misalnya kita bicara nih, tanda peringatan ya, yang kepikiran kalau bunyi nih, yang ada di pikiran Mas Wawan apa? Coba aku pikirin, teman-teman Komoders pikirin suatu bunyi yang bunyinya itu adalah bunyi peringatan. Udah? Udah ada bunyinya? Udah ada. Gimana? Kering. Itu Nah. aneh ya, tapi gak apa-apa lah. Code blue. Enggak lah, kalau pada suatu peringatan. Ya. Kayak gimana misalnya? Kayak Cina misalkan. Sok. Enggak, bukan trilling lah. Kretek gitu lah. Peringatan. Kode bahaya atau misalnya. Jadi ada kata-katanya gitu. Iya, harus ada kode bahaya gitu. Ya. Kalau ada di pikiran teman-teman Komoders apa? Aku kasih nih beberapa detik coba. Apa sih bunyi bahaya yang teman-teman pikirin? Nah, masing-masing beda kan? Alarm. Ya, bunyinya kayak gimana alarmnya? Yang ada di pikirannya Pak Wawan. Misalnya gitu. Tadi sih gue mikirnya clearing dong. Ya nggak apa-apa, sok gimana coba bunyinya? Clearing gitu. Ya boleh. Ya boleh lah, yang kayak inspirasi itu. Nah, kalau di pikiran saya itu bunyinya ninu. Ambulan gitu ya, kayak ambulan. Bisa, tapi kan bisa ada yang pikirannya kayak gini. Atau trilling. Jadi bunyinya tuh banyak. Berarti setiap orang bisa beranggapan oh ini bahaya. Exactly. Nah, itu note yang harus diambil. Jadi, masalah utama di rumah sakit adalah setiap orang, kita belum ngomongin setiap disiplin ya. Setiap orang itu berpikir bahwa sesuatu itu dikatakan bahaya, tapi bahasanya beda-beda. Oh iya. Jadi ketidakseragaman cara menyadari bahwa itu adalah bahaya, atau kalau dalam bahasa akreditasi itu adalah miscommunication, inilah yang membuat patient safety menjadi terancam. Sehingga suatu rumah sakit, apalagi rumah sakit besar, multidisiplin, penyakitnya banyak, perawatnya ribuan, dokternya ratusan, udah pasti mereka tuh ngomongnya beda-beda gitu bahasanya. Gitu. Nah, supaya nggak pusing, perlu ada satu alarm yang diakui atau dimengerti oleh semua sebagai danger code. Nah, itulah yang dimaksud dengan early warning system gitu ya. Jadi maksudnya teman-teman harus mengerti kenapa sih kita harus pakai satu single system dan gak bisa misalnya gini. Kalau dari anestesi ada kode misalnya untuk kegawatan tuh Apache atau SOFA gitu ya. Terus kalau kata bagian bedah ada scoring yang ini, kata keperawatan ada lagi scoring yang ini, ada tensinya doang, ada nadi, ada kesadaran. Itu tuh kompleks dan belum tentu bisa. Jadi misalnya Pak Wawan ngomong itu gawat, menurut saya nggak gawat. Belum tentu ya. Sehingga NEWS ya, New Early Warning Score, NEWS 1, NEWS 2 yang diciptakan di UK itu berbasis dari suatu meta analisis dari data yang dianalisa puluhan ribu kejadian di kematian ya. Dia menyimpulkan bahwa ada tanda-tanda kritis yang sama yang secara penelitian membuktikan bahwa odd ratio atau kemungkinan itu terjadi memburuk tuh tinggi. Gitu. Tanda-tandanya itu indikatornya apa aja dok? Boleh di-share dong. Yang menarik dari EWS adalah bahwa scoringnya itu tidak berbasis hal-hal yang tidak pernah kita lakukan di rumah sakit. Bahasanya itu universal, hanya terdiri atas tensi, nadi, respirasi, kesadaran, pemakaian oksigen, dan saturasi. Jadi dia tuh sama suhu ya, dia sebenarnya dia B aja gitu. B aja, berarti itu kayak tanda-tanda vital yang sering kita ukur di pasien ya, setiap hari kita lakukan berarti. Benar. Tensi atau tensinya diukur dari semua pasien, tensinya 120/80, heart rate 84 semua pasien. Oh iya. Jadi semua pasien kan 84. Apakah jadi, semua orang bisa menerawang gitu? Ya, jadi mah sudah 80 gitu. Oh ini suhunya 37 gitu. Berarti lebih dari AI ya? Lebih dari AI. AI aja nggak bisa ya? AI aja harus kita ngetik dulu baru bisa keluar. Itu namanya bias. Bias itu gini, ada suatu sistem, tapi orang yang masuk dalam sistem itu mengerjakan sesuatu trik gitu. Nah, nanti kita akan bicarakan, tapi sekarang kita akan ngomong dulu tentang EWS ya. Artinya gini, teman-teman harus mengerti bahwa sistem scoring ini tidak merupakan sesuatu yang sulit. Jadi gini, gak usah periksa GDS, periksa darah atau apa, ini simple bedside. Tapi untuk menginterpretasikan tensi, nadi, respirasi, suhu, kesadaran, alertness, oksigen, dan saturasi itu butuh ilmu medis yang tinggi. Gitu. Contohnya gini nih, aku kasih suatu pertanyaan.
Ya, ini teman-teman Nah, gue Kempoders. mah harus pinter, jadi host sama orang pinter ya. Oke, Kompoders, pertanyaannya apa siap yuk? ya. Kita simak yuk. Kalau pasien saturasinya 99, Yap. itu bagus nggak? Tergantung apa dulu yang dipakai. Apa misalnya? Misalnya kalau saturasi 99 dengan ventilator, Heeh. ya akan berbeda dengan saturasi 99 tanpa oksigen. Nah, ini karena Pak Wawan adalah seorang perawat ICU. Tapi kalau dia adalah perawat ruangan Oke. atau dokter yang tidak biasa bekerja di lingkungan kritis, dia akan selalu berkata saturasi 99 itu adalah baik. Baik. Gitu. Sementara untuk kita yang bekerja di critical care, kita akan selalu waspada. Aware ya. Aware. Critical thinkingnya jalan mungkin. Betul. Tapi itu kan butuh training. Ya, butuh proses yang lama untuk berlatih critical care. Dan kita nggak bisa dong mengharapkan bahwa semua orang itu punya level jadi sama gitu. Iya. Misalnya dengan orang yang sudah bertahun-tahun berlatih atau yang ada di unit tertentu, tapi yang jadi korban di sini adalah pasien. Ya, karena semua pasien pasti pengennya semuanya petugas itu kompetensinya sama, pelayanannya sama dengan kompetensi yang mereka punya ya. Tapi di sisi lain pasien juga tidak bisa nih memilih. Ya oke, saya pengen dilayani dengan usia perawat atau dokter 20 tahun ke atas. 20 tahun masa kerjanya. Kan nggak bisa kayak gitu, karena bisa aja pas kebagian dia dapat dokter atau perawat yang baru 1 tahun kerja. Betul, jadi hospital is never about the people. A good hospital is based on the system. Ya, artinya by gini, system ya. Betul, besok saya nggak ada, Pak Wawan nggak ada, layanannya sama. Semua orang harus punya kompetensi yang sama, punya keahlian yang sama, punya paradigma yang sama. Betul, untuk sistem. Yang dasar ya. Oke, makin advance, makin ini nanti akan butuh skill khusus. Tapi kalau untuk dasar itu harus sama. Nah, sekarang misalnya aku pertanyaan kedua nih ya. Nah, oke, Kompoders, pertanyaan lagi ya. Ya, siap-siap di rumah berpikir ya. Oke, kalau pasien sadar, itu kayak gimana? Berespon, oke. Berespon tuh gimana? Ada feedback mungkin? Nah, gimana misalnya nih? Misalnya saya nanya, Dok, selamat pagi Dokter Geji. Oke, selamat pagi Pak Wawan. Oke, itu pasien sadar kan? Jadi sadar itu pengertiannya itu dia harus bisa memberikan respon yang sesuai dengan trigger yang diberikan oleh orang yang bertanya. Ini bahasa dokter kritis nih. Ketika nanya sesuatu sesuai dengan kayak nanya tanggal lahir ya dijawab tanggal lahir, nanya jam jawab jam. Tapi bahasa di lapangan, mun matana buka namanya sadar. No. Nah, tapi kita nggak bisa nyalahin mereka, Pak Wawan, karena mereka they don't have the experience, they don't have the training to understand bahwa ini tuh bukan itu. Nah, sekarang jadi fokusnya berarti apa nih harus diperbaiki? Jadi fokusnya nomor 1, semua dokter, semua perawat, semua orang yang kerja di rumah sakit harus menyadari bahwa ini bukan masalah kebanggaan diri, masalah saya lebih pinter, masalah lain-lain. Karena gini, di dunia kan bahasa banyak ya. Tapi suka nggak suka kita semua harus belajar satu bahasa universal sehingga ada bahasa Inggris. Jadi meskipun banyak bahasa, tapi untuk mentranslate suatu informasi itu bahasanya mesti sama dulu. Biar pemahamannya sama. Biar pemahamannya sama. Jadi gini, di rumah sakit itu harus memahami bahwa suatu scoring standar yang sama dan dimengerti oleh semua orang menjadi sistem scoring untuk mengidentifikasi apakah pasien itu gawat atau tidak. Tidak peduli penilaian klinis, bahkan dokter yang menilainya sekalipun. Nah ini gitu. Nah ini berarti PR-nya ya. Betul. Jadi rumah sakit itu tidak berbasis penilaian dari satu orang, itu tidak boleh. Tapi harus sama ya persepsi. Betul. Jadi misal seperti ini ya. Misalnya Pak Wawan bilang, "Dokter, apa? Ya teh, tapi harusnya pakai bahasa Inggris ya." Jadi tong pakai bahasa Sunda. Nah, masalahnya gitu. Kompoders gak ngerti ya. Gak ngerti semua. Takutnya Kompoders belum bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris, nah itu. Tapi bahasa Sunda bisa? Nggak bisa. Oh ya udah. Jawa bisa mungkin ya. Ya jadi misalnya kieunya bahasa kalbu yang nggak bisa. Bahasa kalbu AI. Oke, Dok, jadi gimana? Dok, cijana ieu pasien parah gitu kan. Parah kumaha gitu. Ada bagus kamari oge. Kumaha bagus orang EWS na 7. Masa gitu. Kamari mah kan 5. Naon nu naek?
heart rate. Nah, gitu. Nah, berarti intinya ada indikator baku yang menjadi, Betul. jadi bukan lagi perspektif atau pandangan seseorang, oh ini jelek, ini bagus, tetapi Betul. indikatornya apa. Betul. Dan itu dipahami oleh semua orang, Betul. dimengerti semua orang dalam satu bahasan yang sama, Betul. sudut pandang yang sama. Oke. Supaya tidak ada miskomunikasi. Oke. Contohnya kieu. Ieu pasien ti ICU rek diturunkeun ke HCU Ah, ku orang HCU teh ditarima kan? Pas pasti. ditinggali ku manehna. Hmm. Astagfirullahaladzim, ieu mah lain EWS 08. Terus cek orang ICU mah henteu, ieu mah ada bagus gitu tadi mah. Ngan disaksen-saksen hungkul naon. Jadi bahasana teh jadi gitu atau gini. Ya. Tadi di RR, ini mah pengalaman pribadi Iya, ya. berarti ya itu pengalaman dokter nih. Jadi Yang pribadi. terkait dengan pribadi EWS tadi ya bisa dijadikan contoh ya mungkin ya. Ya, Pengalaman contohnya teman gini. kami. Pasien teh di RR mah ada EWS-nya 3. Ya. Kenapa? Begitu di ruangan baru 2 jam meninggal. Nah. Kan aneh. Aneh banget ya. Aneh kan? Nah, waktu diterima ternyata katanya EWS-nya tuh sebenarnya 9. Nah, berarti di perjalanan tuh ada yang berubah kan? Nah, gitu loh. Oh, Jadi kita iya, bisa iya, iya. trace dan EWS itu digunakan juga sebagai skor untuk menentukan alur pindah dari tiap level ruangan. Dari IGD misalnya mau ke ruangan. Ruangan tuh bilang dulu EWS-nya berapa? EWS-nya 5. 5. Kok 5 mau ke ruangan? Ya. 5-nya di mana aja? Di kesadaran sama di nafas. Waduh. Ini mah kayaknya bukan level kita nih gitu. Oke. Nah, terus misalnya pasien mau turun dari ICU ke HCU. Skor EWS-nya berapa? 10. Bukan gas, masih perlu dirawat di ICU dong. Gaskeun Gaskeun itu mah. Nah, itu bisa. berarti kita juga berbicara soal skor ya. Nih, kita sebagai perawat nih khususnya. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh perawat berdasarkan EWS tersebut nih? Biar tadi paradigma yang dilakukan itu sama. Jadi ketika skor sekian harus berapa, harus ngapain. Skor sekian harus ngapain. Karena masih tompang akhirnya. Mungkin orang melihat skor 5 atau skor 7. Ada orang-orang yang mulai berpikir, oh ini harus diapain nih. Tapi ada yang orang, oh ya 7 ya udah gitu ya. Nah itu juga menjadi masalah ya dok ya. Iya, jadi setelah kita jadi bertahap ya. Yang pertama mengenali dulu bahwa skor tersebut adalah bahasa universal yang dipahami, itu langkah pertama ya. Langkah kedua, di ruangan tersebut memang tersedia alat yang device untuk ngukur itu. Ya, oke. Karena di situ ada komponen saturasi. Benar. Gitu. Nah, sebenarnya standarnya kalau mau bagus ya. Semua orang atau semua unit itu punya alat untuk mengukur itu secara digital. Ya. Nah, jadi kan pasien banyak kan, jadi dia tinggal muterin satu monitor, tet gitu Nancy dalam keluar. waktu yang sekian. Nanti langsung masuk ke sistem. Jadi nggak usah dia manual. Ini kalau dari segi efisiensi, tapi saya nggak terlalu suka ide itu karena menurut saya yang penting itu bukan sistem, yang penting itu orang, memang betul. Tapi kalau kita kan main resource banyak nih, pasien banyak, bukan kayak di luar negeri ya. Jadi robotik, AI, teknologi itu adalah investasi untuk meningkatkan keselamatan pasien. Jadi pemanfaatan teknologi juga menjadi penting ya dok ya. Betul. Jadi begitu sistem itu udah terukur ya, begitu sudah masuk, yang kedua adalah melakukan stratifikasi. Jadi kepala ruangan ya, bosnya di situ, juragannya kan semua orang udah komunikasi nih. Semua orang udah mengukur gitu kan. Nah, terus di situ bakal ada list kan? Ada list. Jadi 10 pasien. Itu ada list EWS ya kan? Ya, Nah, kepala perawat ruangan itu waktu pagi-pagi ya, yang pertama dia lakukan adalah dia tanya, di ruangan saya ada nggak pasien yang EWS-nya di atas 7? Oke, itu juga jadi pre-slice gitu ya. Berarti kan loh kok ada? Ya. Kalau ada berarti dia bisa ngatur resource orangnya. Benar, strategi ya. Strategi kan, wah ini ada yang EWS 7, berarti perawat saya yang paling senior, yang punya kapasitas kritikal harus ke orang itu. Setuju. Dan itu di ACC sama semua tongkil. Ada orang mah dapat pasien nu jelek wae. Ya. Gitu kan. Nah, nanti begitu udah dapat skor tertentu, baru kita lakukan yang tadi Pak Wawan bilang, apa sih yang harus dilakukan? Jadi ada limitnya. Nah, ya. Kalau harusnya skornya tuh kan 0. EWS-nya. Tapi kan kalau dirawat di rumah sakit mungkin ya 2 mah adalah, misalnya nadi atau suhu ya. Indikator yang abnormal ya. Iya, kalau enggak mah di PPJ berarti kan. Ya, berarti lagi jalan-jalan shopping di mall ya. Tapi yang diperiksa tensi misalnya gitunya ya udah.
Nah, jadi batasnya tuh 0 sampai 3. Kita bilang itu low alert. Oke. Jadi apa yang dilakukan? Kalau skornya rendah, kita bisa periksa 8 jam lagi. Mm-mm. Atau kalau pasiennya tiba-tiba bilang sesuatu, Oke. gitu, ngeluh. Ada keluhan. Iya, terutama nyeri. Nyeri. Ya. Nah, itu Bentuk dia bilang responnya. sesuatu, sakit gitu Oke. ya. Oke. Kalau skornya itu lebih dari 3, jadi 3 sampai 5 ya, itu perawat yang megangnya harus langsung lapor ke perawat, nggak tahu saya disebutnya di Kalau di sini sini apa, kita katim mungkin ketua ya. tim. Ketua tim. It's the primary nurse Yes. yang ininya gitu Primary ya, nurse. primary nurse ruangannya. Dia akan bilang, oh ini dia judge, ini harus dimitigate, dia lapor dulu ke dokter jaga ruangannya. Nah, dalam 1 jam mereka akan mitigate ya, apakah itu akan turun nilainya. Gitu. Nah, Oke, observasi berarti ya setelah 1 jam. observasi, tapi itu observasinya tuh jadi ketat tuh. Jadi asalnya misalkan per 8 jam. Sekarang turun Jadi jadi 1 jam. per 4 jam. 4 jam. Oke. Nah, tapi kalau naik terus ya, jadi misalnya di atas 7, itu sebenarnya harus sudah mulai diobservasi per jam, lapor dokter utamanya, konsul tim kritis gitu. Ya, Jadi oke. langkah-langkahnya aku takut salah, aku juga nggak terlalu remember ya. Jadi ada itu ada di kertas, Ada panduan ada ya. list yang harus List yang dia harus lakukan, dilakukan. tapi listnya tuh jelas sekali gitu. Nah, dan list tersebut melibatkan tim yang punya kemampuan penyakit kritis. Oke. Nah, berbicara masalah tadi tentang teknologi nih, Dok. Kita kan kadang, mohon maaf nih, misalkan dalam satu ruangan dia harus merawat berapa jumlah pasien. 1:12 gitu. Ya gue nggak nyebutin ya. Oke. 1:12 nih ceritanya, Dokter Gezi ceritanya. Aku 1:20. Oke, wow, keren banget. Nah, terus? Tentu ini kan gak mungkin lah kita semua orang dipasang monitor tadi atau device setiap orang yang memudahkan kerja kita. Nah, tentunya kita harus melibatkan juga di sini peran penunggu pasien. Ya, tentunya ini sejauh mana sih kita bisa melibatkan mereka misalkan untuk berperan dalam pemantauan EWS terkait dengan keluhan tadi pasien yang dirasakan. Oke, ini mungkin agak kontroversial ya. Tapi saya tidak suka ide bahwa keluarga pasien ikut memonitoring pasien. Berarti memang harus pure dari tugas petugas. Exactly. Kalau yang lain merawat pasien itu tidak sepenuhnya tugas rumah sakit, tugas perawat. Itu kita harus memahami ya bahwa merawat pasien itu juga ada kewajiban keluarga di sana. Tapi kalau memonitoring itu bukan. Jadi gini, kenapa perawatnya? Waduh, ini saya kayaknya bakal awas ya. Headliners nih guys ini. Gimana nih aku ngomongnya? Kenapa perawatnya harus sibuk nyariin remote TV kamar perawat pasien itu dan bukan ngurusin heart rate-nya yang naik? Oke. Itu not job desk ya. Not the job. So if it is not a job for the nurse, someone else who is not a nurse should also be employed, harus dipekerjakan di ruangan itu untuk mengurangi beban kerja perawat dari pekerjaan-pekerjaan yang bukan perawat dan monitoring. Ya, saya ini setuju banget ya, Kompaders. Tapi beliau yang mengatakan yes. Iya. Benar. Kenapa? Jadi gini, kalau saya kalau harus berinvestasi untuk ngelatih seorang perawat itu sulit. Sulit sekali melatih sampai pengalaman, wow itu sulit ya. Tapi gini, kalau kita buang ya, banyak hal-hal yang bikin dia ribet ya, bel-bel yang mau isi air lah, bel apa itu dari kehidupan keseharian perawat. Kita kembalikan lagi dia fitrahnya ke sebagai seorang nurse. Ya, saya sebagai dokter ya, saya paling nggak suka saya lagi visit, perawatnya itu bukannya fokus ke saya lagi nanyain, dia malah riweuh. Dokter maaf ya sebentar, iya ibu nanti kita ambilin ya airnya, ibu maaf sebentar. Betul, dia berusaha untuk baik, tapi ingat di sini tuh dia itu harus menjadi sejawat dokternya, bukan sejawat, apa kita sebutnya kolaborasi. Dia harus ngasih tahu saya kan nggak tahu yang terjadi kemarin, apa antibiotik ada yang masuk atau apa, tapi perhatiannya itu udah teralih sama urusan administrasi atau apa gitu loh. So there is a problem here, which I didn't say that. I didn't say that. I say that there is a problem that bukan as a hospital but as a country. Ya. Jadi memang menjadi semua permasalahan di bahwa pekerjaan di dunia kesehatan itu harus didiversifikasi seperti di luar negeri. But this is another conversation, another discussion. But if we come back to EWS ya, I also want to say this. Banyak pasien yang EWS-nya
tujuan akhir dari EWS adalah mencegah cold blue. Cold blue. Kalau episode cold blue-nya itu bisa dihentikan. Ya. Artinya gini, banyak pasien yang datang ke rumah sakit itu memang akan meninggal. Karena itu adalah bagian dari perjalanan penyakitnya dan bagian dari fungsi normal kematiannya. Yap. Gitu. Sehingga tidak semua pasien yang EWS-nya tinggi itu membutuhkan perawatan kritis atau membutuhkan cold blue. Duar gitu ya. Jadi harus ada skor yang lain untuk mendampingi EWS supaya rumah sakit itu bisa mengerti ini tuh pasien apa. Ya. Gitu. Paham kan maksud aku? Saya harus bilang nih. Harus bilang. Iya. Ya. Jadi ada skor yang lain. Skor paliatif skor. Okay. Artinya kita akan ada parameter untuk merunning suatu rumah sakit itu kalau bahasanya udah sama ya. Kalau kita sama ngerti. Jadi gini. Dok, pasien EWS tinggi berapa? 10. Oke. Tapi dok, paliatif skornya juga tinggi. Berapa? 9. Waduh. PPS skornya berapa? 3. Waduh. Jadi udah no activity. Bedridden gitu kan. Berarti ini pasien sudah masuk kategori end of life. Ya, end of life. Bukan Cold Blue yang memberikan layanan untuk dia. Tim paliatif ya? Tapi tim paliatif dan tim end of life. Jadi tidak dikonsulkan ke ICU karena pasien tersebut akan tidak mendapatkan manfaat dan malah dia akan banyak menderita menuju kematian yang sudah bisa kita prediksi, dan itu bukan hakikat manusia. Ya, bagaimana kalau misalkan memang untuk pasien-pasien tertentu, bagaimana dia meninggal dalam kondisi yang bermartabat, kondisi yang bebas nyeri dan kondisi yang tenang. Ya, berarti nanti kita next event membahas tentang palliative care. Dan end of life. End of life. End of life in critical setting. Yes. Nah, exactly. Gitu. Oke, Dok. Sebenarnya harapan dokter nih tentang pelaksanaan EWS ke depan seperti apa? Termasuk pesan-pesan nih buat tenaga medis baik dokter maupun perawat biar lebih aware lagi tentang pentingnya EWS itu sendiri. Harapan saya itu adalah bahwa EWS digunakan sebagai satu single score untuk mengidentifikasi semua bentuk kegawatan di rumah sakit dan dijadikan universal scoring system. Hanya satu gitu ya. Satu itu. Yang kedua, saya harapkan bahwa EWS dan paliatif itu bersamaan. Jadi satu pasien itu ada 2 skornya ya, 2 gitu, EWS dan paliatif. Scoring itu dibuat sebagai how do you say, kalau kita di penerbangan itu ada ruangan yang tahu pesawat terbang kemana-mana tuh apa namanya? Jadi kalau kita ke penerbangan ada yang suka misalnya naik ke 35.000 kaki gitu loh. Ya kayak pengatur supaya pesawatnya pengarah lagi ya, tim pengarah, tapi apa namanya? Bukan, dia tuh namanya pilot controller gitu loh, control room. Di rumah sakit itu kalau kita kan udah zaman digital ya, jadi harapan saya itu kita punya control room, di mana di sana ada seorang manajer yang melihat peta mapping EWS setiap hari. Dari rumah sakit itu dia tahu juga critical care-nya kayak gimana, palliative score kayak gimana. Jadi harus ada seorang kapten yang mengorganisasi itu. And this is your question about being a manager. This is one. You should do something. But you don't say it, you should have a system. By the action. Gitu. So that is my, I agree with you. I agree. So that's my expectation about EWS. My expectation about tenaga kesehatan gitu buat apa tadi nyebutnya? Campoder. Is it campoders? Or compoders? Compoders. Yeah, it's a bit difficult. Maaf, saya baru di negara ini. Jadi aku baru sebentar. Biasa di British ya. Iya, aku kan bingung ya, sorry. Oke, jadi kalau pesan saya sih sederhana. Untuk teman-teman yang sekarang sedang mendengarkan podcast ini, saya ucapkan terima kasih. Karena itu artinya teman-teman itu punya drive untuk berusaha untuk maju. Itu satu. Yang kedua, saya berikan apresiasi tertinggi untuk seluruh tim yang menyediakan acara ini. Because this is an evidence ya. How am I gonna say this? Jadi rumah sakit kita Hasan Sadikin itu mungkin dari facility, dari yang lain-lain itu enggak ada yang mewah sih, ada ya sekarang ya. Banyak yang mewah. Tapi maksudnya rumah sakit ini tuh pada level dasar dia sudah menyediakan
level security untuk seluruh tenaga yang bekerja di sana. Mhm. Sehingga dia itu sudah dua kaki tuh di tanah, tinggal tangannya ke langit. Langit. Jadi dia tuh punya capacity untuk berbuat sesuatu kreatif di luar yang seharusnya. Nah, sehingga Oke. teman-teman yang ada di ruangan ini nih contohnya ya, itu bisa menggerakkan sesuatu ke depan, tapi itu harus secara sistematik. Berarti namanya teman-teman yang mendengarkan dan teman-teman yang ada di ruangan ini itu sebenarnya adalah champions. Ya. Dia itu punya Game of chance, change. punya ability to do something, and this Nice. hospital has the ability to change. Yeah. So if you would like to learn, Mhm. you would be fulfilled in your life. Jadi hidupnya tuh akan bukan sekedar setiap hari tuh gitu-gitu aja. Yeah. Kita itu ngisi belajar, misalnya ngapain belajar mic kayak gini, belajar kamera gitu. Ini kalau orang udah ngomong kayak gitu, out from my team. Life is grow up. Life is about growth. Yeah. EWS is about learning. Yep. It's about data. It's about learning ya. So everything in life it's about learning. Dan itu kata-kata favorit aku yang terakhir adalah TLO. Yes. Mm-mm. Keep Adalah- TLO, cari sendiri. No. Enggak harus dikasih tahu. Wow. Atau ada kuis. Kalau ada kuis, saya kasih hadiah. Oke. Tiga orang pemenang. Oke. Kalau bisa tebak Apa? singkatan moto hidup saya itu TLO. Bahasa Oke. Sunda ini. Bahasa Sunda. Suruh mention ke Instagram kita. Oke. Mention Dapat hadiah. kira-kira dapat hadiah. Oke. Buat Ada di teman-teman kantor Compoder, oke. langsung. Ditunggu langsung mention. Jangan Pasti make lupa up, jangan like, kaget, ya. comment, and subscribe. Wow, seru banget. Terima kasih Dr. Geji untuk hari ini obrolan kita sangat super bermanfaat banget nih teman-teman Compoder Duar. But ya, oke. Next bersedia lagi untuk kami undang? Tapi ini nanti dibikinin real. Yes. Kita bikin real lah. Keren sekali Dr. Geji untuk sharing hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada kata-kata dokter untuk hari ini buat teman-teman Compoder. Teman-teman Compoders, thank you so much for listening to me. Oke. Kadang-kadang banyak dalam kehidupan kita itu hal yang baru, dan itu membuat kita jadi nggak nyaman, gitu ya. Tapi belum tentu hal yang nggak nyaman itu nggak akan bikin kita jadi lebih baik. Lebih baik. Yeah. So the only way to survive in life is to change. Oke. Catat nih teman-teman Compoders, luar biasa sekali kata-kata bijak dari Dr. Geji untuk hari ini. Terima kasih Dr. Geji atas kesempatannya. Sampai bertemu lagi di event-event di podcast-podcast selanjutnya. Jangan lupa terus pantengin Kempod seputar ICU Kemuning Podcast. Media informasi, edukasi, dan relaksasi. Sampai ketemu lagi. Bye, Dadah, see you. bye-bye.